Gua rasa sih orang yang masih mau hidup itu nggak bakal mau cuy numpakin motor yang modelannya tuh kayak gini. Gimana nggak takut motor baru dihidupin itu udah ngeraung cuy, nggak digas nggak diapain cuy, kayak banteng ngamuk yang mau nyeruduk orang. Nah jadi si bronya ini datang waktu bengkel gua tuh tutup. Nah gua di dalam itu lagi beberes cuy. Di luar itu ada yang manggil-manggilin gua, bang bang bang. Nah, gua ngedenger ya gua keluar, gua samperin, ada apa bang? Ini bang, gua yang waktu itu turun mesin. Nah waktu itu motor gua tuh dua-duanya turun mesin. Yang ini gua taruh di bengkel Jakarta. Nah yang lu garap, yang Solgiti itu alhamdulillah bang, dari sekarang itu motor tuh belum ada problem. Nah motor gua yang ini nih problem. Nah kata bini gua, udah bawa ke bengkel yang waktu itu aja, toh yang dia kerjain juga itu sampai sekarang masih awet. Nah jadi dibawa ke sini teman-teman ya kan. Gua tanya keluhannya apa bro, ini keluhannya ini motor susah hidup bang. Nah pas gua lihat mesinnya tuh ini mandi oli cuy, jadi mesinnya tuh pada bocor. Nah gue bilang ke si bro nya kan, bro ini motor susah hidup, pasti sekalinya hidup ini motor berbet terus boros udah pasti. Nah terus bininya nyaut, iya bang motornya tuh saya hidup, terus sekalinya hidup juga ini motor tuh boros, apalagi kan ini basicnya tuh Scoopy karbu ya teman-teman, yang bawaannya tuh udah boros, ketambah posisi nggak normal begini ya nambah boros. Jadi borosnya tuh ya nggak kencang teman-teman, udah mah boros berbet ya boros nyebelin. Kalau boros kenceng sih ya masih oke juga kan, masih ada pertimbangan. Nah di bengkel gue lagi banyak kerjaan, ya gue bilang ke si bronya, kayak waktu kemarin bro, motor taruh di mari, gue ngerjain kerjaan sebelum lu dulu, nanti kalau misalkan gue mau garap lu, mau garap di motor, lu nanti datang ke bengkel kita lihat proses pembongkarannya. Nah kata si bronya, oke bang aman. Nah langsung cabut kan. Nah pas si bronya cabut, ini motor gue cobalah mau gue hidupin ya teman-teman. Walaupun ya effort juga sih, gue starter ya nggak mau hidup, gue engkol tuh sampai kaki gue pada nyeri, pada pegel kan. Ya udahlah, gue penasaran juga kan mau denger suara mesinnya. Nah ini motor hidup nih ya kan, ya gitu pas hidup ngeraung coy, nggak digas nggak diapain, sambil kentut nih motor nih ngeluarin asap putih kan. Gue lihat mesinnya bocor, terus suara mesinnya juga agak kasar. Nah singkatnya kerjaan gue udah pada beres, waktunya motor si abangnya yang gue garap, dia gue telepon, gue suruh ke bengkel buat ngeliat proses pembongkarannya cuy. Jadi pas motor utuh sampai motor udah dibongkar, si abang tuh melotot nyaksiin cuy. Nah ini pas mesin udah kebuka, itu komponen yang pertama kali ketahuan rusak itu rantai keteng cuy. Jadi rantai ketengnya tuh udah mulai mulur. Nah ini rantai keteng udah gue ganti, ya wajar kan karena faktor usia juga gitu. Nah ini motor si abangnya juga beli baru cuy katanya. Bagian piston itu udah baret teman-teman. Nah sekarang udah gue ganti ini pistonnya. Nah ini pistonnya yang jenong nih biar kompresinya agak gacor lah gitu. Terus buat bagian stang sernya ini gue ganti teman-teman. Nah ini belum lama si abangnya juga udah ganti. Kenapa gue ganti lagi? Ya jorok teman-teman, jorok. Gue nggak tahu nih bengkelnya masang sendiri apa di tukang bubut gitu. Gue nggak tahu. Kenapa bang stang seher baru bisa kena lagi? Ya lu bisa diperhatiin dulu teman-teman, ya kan? Ini ada big end. Nah dia tuh di sini tuh ada lubang. Nah ini lubang tuh buat oli masuk. Nah nanti kalau oli udah masuk, dia keluar lewat sini. Nah nanti oli keluar di sini buat melumasi apa? Buat melumasi bearing bambu. Nah ini ada bearing bambu. Nah di sini teman-teman, buat melumasi di sini. Jadi stang seher tuh awet, ya kan? Nah itu sama dia tuh nggak dibersihin teman-teman tuh. Jadi ya kotorannya ada, terus menutupi lubang ini coy. Ya sebenarnya sih lubangnya nggak 100% ketutupi, cuma sebagian ya tetap aja ngaruh gitu. Jadi oli itu yang keluarnya tuh nggak banyak tuh. Terus buat bagian kantong olinya juga yang dikeruk as itu dibolongin coy. Nah ini gua ada sampelnya ya, jadi dia dibolongin ininya buat nyopotin si as, apa sih namanya, kantong pompa oli ya, ini dibolongin sama dia gitu. Nah terus sama kotoran yang ada di dalam sini tuh nggak dibersihin. Ya dibersihin sih dibersihin, cuman kurang bersih, makanya kotorannya tuh dia masuk ke dalam big end teman-teman gitu. Nah fungsinya kantong oli itu apa bang? Fungsinya kantong oli dia tuh di sini teman-teman, pengurung oli dan memfokuskan olinya tuh masuk ke dalam
big end dan melumasi si setang seher gitu teman-teman tujuannya. Nah ini sama dia dibolongin, jadi ya oli tuh dia nggak kekurung teman-teman, dia kabur sebagian, sisa sedikit masuk big end gitu. Jadi ya setang sehernya kena lagi. Nah itu sama gua sekarang udah gua kelas teman-teman di sini, itu jadi aman, terkendali gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah ini buat bagian pelatuknya juga itu udah kena bagian pelatuk. Nah ini pelatuknya kalau ke kiri ke kanan itu wajar, dia ada gap. Nah ini pas dimaju mundurin itu kerasa banget teman-teman gapnya. Ini bagian pelatuknya juga udah kena in sama X. Buat bagian tutup lumalornya juga itu udah kena tuh, udah ya bisa dilihat sendiri kan tuh barang kelihatan. Terus ini buat bagian klepnya juga itu udah gue ganti karena klep bawaannya itu udah tajam. Nah sama buat bagian bos klepnya itu udah oblak. Nah sekarang sama gue udah gue rapihin, udah josngeng lah. Nah ini yang sempet gue heranin, ini ada noken asnya, cuman ya gitu dekompresinya teman-teman dicopot. Pantas ini motor tuh susah hidupnya. Karena apa ya, dekompresinya dicopot. Fungsinya dekompresi itu membuang kompresi teman-teman. Jadi di starter, di engkol dia tuh nggak berat. Nah, ini dekompresinya dibuang. Terus dekompresi yang di bagian headnya itu kalau bit karbu, sekupi karbu itu dia pakai yang di sini tuh teman-teman, di sini tuh dia ada semacam dekompresi lagi gitu, ada per sama rumahannya. Ini tuh nggak ada teman-teman, pas gue buka ini nggak ada. Nah sekarang sama gue udah gue beliin, ya gue normalin lagi kayak standarnya coy, supaya starternya ringan, di engkol juga ringan, nggak berat. Terus ownernya juga bilang dia tuh abis beli karburator NPP cuy, bukan yang original. Itu jadi motornya tuh susah hidup, belebet-belebet, padahal udah dibeliin karburator masih begitu. Nah pas udah dibongkar, gue ngeliat headnya di ruang bakar itu banyak banget kerak. Gue masukin bensin cuy ke sini, itu bocor klepnya. Jadi gimana mau enak, mau dapet settingan karbunya kalau misalkan kompresinya bocor? Susah, nggak bakal ketemu. Bagusin dulu kompresinya, padetin dulu, baru teman-teman setting karbu. Dijamin settingannya enak, cepat ketemunya gitu. Kalau misalkan kompresinya bocor, klepnya bocor, ya di setel karbu nyampe gimana pun juga itu nggak bakal ketemu setelannya teman-teman. Gitu. Jadi karburator itu ngikutin mesin sehat, enak di settingnya. Mesinnya kompresinya bocor ya pasti embelebet